Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kami dan pada hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan ilmu tajwid. Sebelumnya kita lihat dahulu untuk materi ke depan selama 1 tahun yang akan datang kita akan mempelajari materi berikut ini. Yang pertama terkait dengan makharijul huruf. Yang kedua hukum nun sukun dan tanwin. Yang ketiga hukum mim sukun. Yang keempat alif lam syamsiah dan qamariyah. Yang kelima macam-macam idgham. Yang keenam hukum mad. Dan yang terakhir bacaan qorib. Karena pada hari ini kita masih dalam keadaan daring, belum bisa bertemu atau bertatap muka, maka untuk makharijul huruf kita lewati dahulu. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum nun sukun dan tanwin. Sebelum masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin, saya perkenalkan dulu. Siapa tahu ada yang dari atau belum paham terkait dengan ilmu tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah dari kata jawwada yujawwidu, yang memiliki arti melakukan sesuatu dengan benar, bagus, dan membaguskan. Adapun untuk dalam ilmu qiraah adalah tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifatnya yang dimiliki huruf tersebut. Sedangkan dalam segi istilah, tajwid adalah ilmu untuk membaguskan bacaan pada kitab suci Al-Quran disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi bisa kita simpulkan pengertian dari ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Mari kita pelajari satu persatu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan idhar. Apa itu idhar? Idhar secara bahasa berarti jelas atau nampak. Sedangkan dalam ilmu tajwid, idhar berarti bertemunya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Huruf idhar ada 6, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Dan cara melafalkannya dengan jelas tanpa disertai dengan dengung. Mari kita lihat contohnya. Untuk contohnya ada kata-kata man amana. Ada kata-kata man plus amana. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dibaca jelas. Man aman. Tidak boleh dibaca dengung. Mang amana. Tapi dibaca jelas. Man amana. Ditambahkan huruf nunnya. Contoh yang kedua, ada kata-kata azizun.
bertemu dengan kata-kata ghafurun. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah azizun ghafurun. Dibaca jelas tanpa dilemburkan ataupun dengan dengung. Untuk hari ini semoga jelas, dan hari ini kita akan belajar bertahap. Hari ini kita akan belajar sampai idhar saja. Insyaallah akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya di hukum nun sukun yang lain ataupun dalam ilmu tajwid yang lain. Seperti itu, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.